Assalamualaikum sahabat Amru Channel di Indonesia, barangkali ada yang di Malaysia. Salam jumpa lagi, semoga hari ini diberi kesehatan, semangat, kelancaran, dan rezeki yang berlimpah. Saudara-saudara yang khususnya ini untuk saudara-saudara dari Malaysia yang pengen datang ke Indonesia, terutama yang tidak pakai travel, agensi travel. Kalau Anda mungkin pertama boleh pakai agensi travel ya, tapi itu kan nanti tujuannya sudah ditentukan, jamnya sudah ditentukan, rutenya ditentukan. Ya enak sih, kita tinggal duduk, kemudian di kode-kode, ayo kita berangkat, kita harus kumpul, kita harus ini, kita harus belanja, kita harus makan. Itu sudah ada jadwal, itinerarinya sudah eh, eh, dijabarkan secara jelas, sehingga kita tinggal duduk menunggu perintah. Tapi bagi anak-anak muda yang dari Malaysia, Anda kalau sudah pernah ke Indonesia, rombongan rame-rame, coba datanglah mandiri, berdua atau bertiga sama temen, turun. Jadi mencari istilahnya, mencari tempat-tempat yang tidak dikunjungi oleh agensi travel. Kalau travel itu kan template ya kunjungannya, ke Jakarta misalnya naik bus, ke Bandung, ke tempat ini, balik lagi. Ke Yogyakarta ini, ke Batu, ke Bromo, balik lagi. Padahal masih banyak tempat-tempat yang Anda bisa kunjungi tanpa harus tergesa-gesa diburu waktu. Misal ini, kalau ke Bromo misalnya dari Malaysia langsung ke Juanda, Anda bisa nyewa sepeda motor. Sepeda motor Anda bisa keliling Jawa Timur, mau ke Ijen, mau ke Bromo, mau ke Malang, itu dekat. Nah, nanti misalnya ke Bromo naik sepeda motor, tetap kalau jeepnya sepeda motor itu bisa naik ke kawah-kawah itu loh, di lautan pasir. Tanpa harus nyewa jeep bisa ya. Kemudian ke Malang. Nah, ke Malang Anda bisa ke tempat-tempat yang barangkali ke kampus-kampus ya. Kemudian di kampus cari teman-teman Anda yang dari Malaysia, kemudian mampir ke kedai-kedai Malaysia yang ada di Malang dicari gitu kan. Itu kan asik tanpa diburu waktu. Kemudian nginepnya bisa cari yang murah ya, di guest house, di homestay yang murah-murah bisa. Itu bisa menjadi pengalaman yang menarik ya, semi backpacker lah ya, semi backpacker. Ada kok di Malang itu ada hotel backpacker namanya Helios, itu murah, itu banyak turis-turis asing yang nginap di sana. Kemudian Anda bisa berdialog dengan petani, tanya-tanya dengan penduduk, jadi lebih rileks, lebih santai, tidak diburu-buru waktu. Ini menjadi pengalaman yang menarik. Anda bisa menyaksikan sendiri bagaimana orang Indonesia menyambut tamu. Kalau ada tamu dari orang dari luar tuh biasanya orang Indonesia sangat friendly, sangat ramah begitu. Nah, selain tidak diburu waktu, Anda bisa mampir ke kedai-kedai yang kecil-kecil, itu murah-murah ya. Anda makan itu 10.000 sudah ada, makan 10.000, es jegan 5.000, kemudian kalau beli oleh-oleh itu beli langsung bisa, langsung ke tempat ininya bisa. Tidak harus ke pusat oleh-oleh yang gede itu. Jadi ini bisa menjadi pengalaman yang menarik jika Anda pergi ke Indonesia dengan tanpa travel. Tapi kalau masih bingung awal-awal tuh travel aja. Jangan khawatir, di Indonesia itu nggak ada, pada faktanya tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan ya. Aman ya orangnya, kalau bingung ya nanya. Apalagi kalau Anda dari Malaysia, kita pasti Anda nanti akan disapa, oh Upin Ipin ya. Pasti orang Indonesia kalau Anda tahu Anda dari Malaysia, Anda akan disapa Upin Upin. Halo, gimana Upin Upin? Orang Indonesia akan senang, akan langsung ingat Upin Ipin, dan itu menjadi media penyambung yang akrab, yang friendly ya. Gara-gara Upin Upin itu orang Indonesia sangat kalau ada orang Malaysia, halo Upin Upin, pasti gitu. Dan Anda barangkali bosen, Anda jengkel, tapi itu sapaan khas kami yang ingin segera akrab ya. Kita kalau rata-rata ya, kalau orang Indonesia belum pernah ketemu orang Malaysia, kenalan, halo saya dari Malaysia, pasti nanti kalau nggak Upin Upin, Siti Nurhalizah ya. Itu Anda akan disapa begitu. Tapi jangan marah, itu adalah sapaan keakraban, sapaan kedekatan ya, bahwa Upin Upin itu di Indonesia sangat diminati, sangat disukai sampai sekarang. Bahkan yang nonton itu bukan hanya anak kecil,
bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua itu kalau nganggur nonton TV ya itu Upin Ipin ya seneng ketawa-ketawa. Ada nonton Upin Ipin, Jarjit, kemudian Ismail, Mail, Kakak Ros, ya itu sudah hafal semua, itu hafal semua tokoh-tokohnya. Dan apa makanan yang paling terkenal di Malaysia yang kita tahu itu ayam goreng ya, ayam itu orang Malaysia kayak paling suka ya. Itu ya kita lihatnya di Upin Ipin itu. Kalau kita ayam terus itu kadang-kadang bosan kita, kadang-kadang bosan. Jadi begitu ya orang-orang Malaysia kalau datang ke Indonesia nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Udahlah nanti kamu temui masyarakat yang ada di jalan kenalan, boleh Pak siapa namanya. Terus Anda kenalkan dari Malaysia, akan disapa Upin Ipin ya, Upin Ipin ya. Karena film itu memang sangat sukses di Indonesia sampai berpuluh-puluh tahun dan orang Indonesia itu kalau karyanya baik ya dinikmati ya diapresiasi dihormati ya kemudian Siti Nurhalizah itu nggak ada cacatnya di Indonesia, nggak ada negatifnya di pandangan masyarakat Indonesia. Orangnya cantik, suaranya bagus, lagu-lagunya terkenal ya. Kalau dulu zaman-zaman 90-an itu ada Amises ya, ada Alim Iklim, itu lagu-lagu Malaysia sangat terkenal di Indonesia. Generasi saya masih banyak yang hafal lagu-lagunya ya. Jadi begitu saudara-saudara dari Malaysia datang aja ke Indonesia. Kenapa? Anda dengan membawa uang katakanlah 1 juta ringgit misalnya, itu di Indonesia sudah bisa berpesta pora ya. Di sini akan menjadi sudah sangat banyak. Kalau kita ke mana Malaysia bawa uang 1 juta ya jadinya kan kecil. Kalau Anda 1 juta ringgit bawa ke sini 1 juta kali 3.500 berapa itu ya? Saya coba ya 1 juta dikali berapa 3.500 coba berapa juta itu kalau jadi Indonesia ya. Anda sudah bisa pergi kemana-mana tanpa takut kehabisan uang. Dan inilah keuntungannya sesungguhnya karena mata uang Indonesia, mata uang di Malaysia itu lebih tinggi nilainya daripada Indonesia ya. Jadi Anda beruntung, Anda bersyukur bisa, ini saya coba kalikan ya 3.500 katakanlah begitu ya, kali 1 juta. Kali 1 juta itu sama dengan banyak sekali 3 miliar ya. Tapi kalau kita bawa 1 juta rupiah ke sana ya nggak ada artinya ya. Jadi seperti itu, ini dolan-dolan aja. Anda misalnya membawa 1.000 ringgit ya, 1.000 ringgit kali 3.500. Nah, sudah 3,5 juta. Paling 2.000 ringgit atau 3.000 ringgit itu Anda sudah cukup ya jalan-jalan ke Indonesia. Yang penting tiket pesawatnya aman. Seperti itu, saudara-saudara. Kami undang Anda datang ke Indonesia. Yang muda-muda silahkan lihat langsung rakyat Indonesia, berkomunikasi langsung. Anda akan disambut dengan keramahan dan kebaikan hati orang-orang Indonesia. Dan akan ditunjukkan tempat-tempat yang menarik di Indonesia yang masih alami bukan buatan ya. Terima kasih, sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.